SOCL506 pesanan dari akun Imron D yang ada di Kabupaten Lebak, Banten, dengan variasi standar ya mas. Jadi untuk LED indikatornya kita pasangkan pada PCB secara langsung. Oke, kita tes dulu masih sebelum kita kirim. Untuk driver juga kita pastikan dalam kondisi normal, tidak ada komponen terbalik. Bahkan untuk komponen yang kita pasangkan seperti transfer tape, di sini kita pakai 5200 dan juga pasangannya 1943. Sudah dilengkapi dengan input balan, kita pakai Texas Instrument. Untuk DC offsetnya juga pakai Texas Instrument TL071, sudah dilengkapi dengan Protect Amplifier. Untuk tegangan regulatornya nanti tegangan VAC 12 volt ya mas, kita ambil dari ekstra trafo. Jadi nanti apabila barang sudah sampai, kita sarankan langsung dipasangkan transfer final pada PCB atau jalur transfer final di PCB. Oke, Protect dalam keadaan saturasi saat all on. Untuk DCO nya juga masih dalam keadaan saturasi nih ya, penurunannya 1, 0, bias TEF 340, bagian PNP 370. Selisihnya masih cukup jauh karena di sini awal on. Ini lama-lama akan juga menyesuaikan keseimbangannya. Kurang kelihatan ya untuk lampunya. Ini naik terus, yang di sini pasti turun. Ya. Namun ini misal nanti dipasangkan beban tidak masalah masih. Untuk bias final juga mendekati 0 ya, karena menggunakan sistem TEF. Kita lanjut driver yang kedua, aman. Untuk input juga nanti kita sarankan transfer dari output balan yang memiliki 3 jalur. Di sini soket potensinya kita jumper agar tidak terlalu liar untuk pengecekan bias dan juga DCO nya. Untuk beban idealnya main di 4 ohm. Untuk driver yang kedua, kita coba pakai tegangan 63 volt ini masih. DCO 976. Ditunggu sambil ngopi itu bisa masih ini. Bias TEF 320, PNP nya 337. Ini akan turun, di sini akan naik. DCO nya pasti turun. Sudah 1, ini lama-lama aku juga sampai 0,0 volt ini, mantap ini masih. Oke, kita lanjut driver kelas H. Untuk driver kelas H pesanan dari Agus yang ada di Sonokulon, Jawa Tengah. Hamini APEC H900. Untuk APEC ini bagian inputnya kita jumper ya mas, karena input ini belum terhubung pada ground. Karena ini wajib sebenarnya menggunakan rangkaian input balan. Jadi di sini tidak menggunakan rangkaian input balan, otomatis ground input kita jumper menuju ke ground driver. Nanti apabila menggunakan rangkaian input balan, biasanya akan menimbulkan noise, dan solusinya jumperan yang ada di sini dilepas gitu ya mas. Apabila jumperan ini tidak ada pada saat tidak ada rangkaian input balan, nanti akan menemukan DCO yang sangat tinggi seperti itu ya. Untuk bagian sebelah kanan ini menuju ke limiter. Ini juga sebenarnya satu paket sama kit limiter. Ini juga nanti ini kita kosongi. Nanti takutnya mengantisipasi kelalaian, ini kita lepas saja ya. Untuk dioda murnya pakai 2060. Untuk heatsinknya kita kasih yang 20 cm ini masih. Dan untuk regulatornya 12 VAC. Untuk ground untuk PSU sudah kita aktifkan. Kita cek dulu untuk tegangannya.
Oke, dan ini untuk APEC H900 nya. Untuk DCU nya di sini ketemu 1, mV ya. Untuk bias 314, di bagian PNP di sini 309. Nanti juga akan menyesuaikan keseimbangannya. Untuk sinus, untuk stepper dulu ya, stepper dan sinus. Sinusnya juga bagus, sudah menggapai di signal clipping. Untuk sinus juga bagus pada saat stepper aktif ya. Steppernya dua-duanya aktif, biru dan merah. Ini keliru warna ini masih nggak apa-apa lah. Yang penting indikator sudah aktif ya. Stepper juga merespon. Kita cek tegangan kolektornya. Oke, untuk tegangan juga sudah merespon ya, 60 volt menuju ke 70 volt. Nanti bisa disesuaikan dengan tegangan yang ada. Kita coba gunakan sinyal musik. Untuk beban idealnya main di 4 ohm ya. Di sini kita pakai di beban 4 ohm, 18 in kali 1, 12 in kali 1. Enggak, efek-efek panggung aja ya, efek panggung. Terima kasih banyak buat akun Agus yang ada di Sono Kulon, Jawa Tengah. Segera kita serahkan pada pihak jasa kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.